Selamat sore semuanya. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan industri minyak goreng. Uh, Dewasa ini sektor industri khususnya bidang pangan merupakan sektor penting yang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia karena Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam dan tenaga kerja yang melimpah. Kedua hal tersebut merupakan modal besar yang diperlukan oleh Indonesia. Indonesia mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit. Indonesia pun terkenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia pada era tahun 70-an. Hingga sekarang, kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Untuk kelapa sawit, daging buahnya itu bisa menjadi minyak sawit, sludge dan serat sabun. Untuk sludge bisa menjadi minyak kasar dan bisa menjadi sabun, padatan menjadi pakan ternak, penghasil uh, bisa bisa juga menjadi pakan ternak. Sedangkan serat tersebut mengisi bahan bangunan untuk bahan bakar atau papan partikel. Sedangkan biji sawit intinya itu bisa menjadi minyak, minyak goreng, margarin, salad, dan lain-lain. Bungkil bisa menjadi pakan ternak, arang bisa menjadi briket, karbon asap ini dihasilkan oleh tempurung, dan lain-lainnya. Sumatera Selatan memiliki beberapa industri minyak kelapa sawit, bahan-bahan mentah yang dipakai untuk lanjutan proses industri pengolahan sawit. Minyak kelapa sawit tersebut didapat dari perkebunan kelapa sawit rakyat maupun pemerintah. Titik luas area perkebunan kelapa sawit di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1955 kurang lebih 589,421 hektar dengan lahan produksi seluas 213,188 hektar meliputi daerah Kabupaten Banyuasin. Ini adalah penguasaan pasar berdasarkan kapasitas pasang dari 10 pelaku usaha di industri minyak goreng sawit Indonesia. Alasan utamanya berdirinya industri minyak kelapa sawit ini antara lain sebagai berikut, yaitu produksi kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit rakyat maupun kelapa sawit pemerintah yang sangat melimpah terhadap industri pengolahan kelapa sawit sendiri semakin relatif sedikit. Untuk mencukupi kebutuhan minyak kelapa sawit dalam negeri dan luar negeri, untuk meningkatkan nilai ekonomi kelapa sawit. Yang keempat adalah menunjang program pemerintah khususnya dalam hal peningkatan taraf hidup petani kelapa sawit. Minyak dan lemak. Minyak dan lemak adalah zat-zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan hewan. Titik lemak hewani mengandung banyak sterol dan disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak nabati dan berbentuk cair yang berbentuk cair dapat dibedakan atas 3 golongan sebagai berikut. Drying oil yang membentuk lapisan keras bila mengering di titik udara, misal minyak yang dapat digunakan untuk cat dan vernis. Semi drying oil seperti minyak jagung, minyak biji kapas, dan bunga matahari. Non drying oil misalnya kelapa dan minyak kacang-kacang tanah. Titik lemak nabati yang berbentuk padat adalah minyak coklat dan bagian stearin, minyak kelapa sawit. Sifat-sifat fisika dan kimia minyak antara lain sebagai berikut, yaitu warna, bau dan rasa, ketinggian, kelarutan, pengaruh panas, indeks bias, dan kelarutan. Untuk minyak kelapa sawit pengolahan tandan buah segar di pabrik bertujuan untuk memperoleh minyak sawit yang berkualitas baik. Proses tersebut berlangsung cukup panjang dan memerlukan kontrol yang cermat. Pada dasarnya ada dua macam hasil olahan utama pada pengolahan buah segar di pabrik, yaitu minyak sawit yang merupakan hasil pengolahan daging buah mesocrep dan minyak inti. Minyak sawit yang merupakan hasil pengolahan daging buah mesocrep dan minyak inti yang dihasilkan dari ekstraksi inti sawit, kernel atau kernel. Nah, untuk karakteristik dan kualitas minyak sawit itu untuk bahan pulp atau sabut moisturnya 25, oilnya 50, non fatty soilnya 19, sedangkan shell atau batok adalah moisturnya 12, oilnya 0, dan non fatty soilnya 88, sedangkan kernel atau daging untuk moisturnya 22, oilnya 44, dan non fatty solidnya adalah 34. Kelapa sawit dapat menghasilkan dua minyak yang berlainan sifatnya, yaitu minyak yang berasal dari sabut atau minyak kelapa sawit CPO dan minyak yang berasal dari biji kelapa sawit inti atau kernel yang disebut sebagai palm atau palm kernel oil (PKO). Perbedaan komposisi antara daging kelapa sawit dan inti kelapa sawit dapat dibedakan pada tabel berikut, pada tabel yang ini ya. Oke, lanjut. Kualitas minyak kelapa sawit ini sangat ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Kadar air.
Yang kedua adalah pigmen, yang ketiga adalah asam lemak bebas, yang keempat kadar zat menguap dan kotoran. Proses-proses pengolahan bahan baku itu ada 4 cara, yaitu pemerasan atau ekstraksi minyak sawit, yang kedua adalah pemurnian penjernaan minyak sawit, yang ketiga adalah pengeringan dan pemecahan biji, yang keempat pemisahan inti sawit dari tempurung. Nah, untuk uraian proses pembuatan minyak goreng itu ada dua yaitu refining station dan dry fractionation section, yaitu proses refining station berfungsi untuk memisahkan minyak dari komponen pengkotor atau impurities. Proses pada refining station ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu pre-treatment section, deguming section, bleaching section, dan deodorization section. Yang kedua adalah dry fraction section. Dry fractionation section adalah proses pemisahan minyak menjadi dua fraksi berdasarkan sifat fisiknya, yaitu perbedaan titik beku. Salah satu metode yang digunakan dalam fraksinasi ini adalah dry fractionation. Nah, untuk proses dry fractionation itu terbagi dalam dua tahapan besar, yaitu tahap kristalisasi dan tahap penyaringan filtration. Nah, ini pertama-tama itu ini adalah diagram aliran proses pengolahan minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah kelapa sawit itu masuk ke loading ram, kedua masuk ke sterilizer untuk dibersihkan, yang kedua melewati mesin tracer untuk dibersihkan dari sisa-sisa kotoran, yang keempat adalah digester untuk dihangatkan. Setelah itu untuk dibersihkan lalu masuk dalam mesin screw press untuk menekan cangkang dari minyak kelapa sawit, dari cangkang kelapa sawit. Ya, yang keenam adalah masuk ke dalam mesin Vibrio screen untuk melihat dari screw press ini minyaknya itu mengalir ke Vibrio screen untuk memasuki crude oil tank. Setelah dari crude oil tank masuk ke mesin 8 untuk lanjut dibersihkan. Setelah dari mesin 8 masuk ke dalam mesin nomor 9 atau pure oil tank. Setelah dari mesin nomor 9 menuju ke mesin nomor 10 untuk lanjut dibersihkan olinya. Setelah itu vacuum dryer ini menghisap minyak yang telah bersih dan telah bagus untuk dimasukkan ke dalam CPO storage tank ini untuk menyimpan minyak yang telah jadi. Untuk pengolahan limbahnya sendiri, limbah padat berupa berikut: tandan kosong, kelapa sawit dimanfaatkan sebagai pupuk organik, kompos mulsa, pelarut bahan kimia, dan pelapis. Untuk cangkang kelapa sawit bisa untuk membuat arang, limbah fiber bisa untuk membuat bahan bakar, papan semen pulp, dan pupuk. Untuk uap dari boiler dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik untuk merebus TBS sebelum diolah dalam pabrik. Tempurung buah sawit dapat digunakan untuk membuat arang aktif yang juga dimanfaatkan oleh berbagai industri, antara lain sebagai industri minyak, karet, gula, dan farmasi, dan lain-lain. Untuk limbah cairnya, penanganan limbah cair harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemanfaatan limbah cair untuk digunakan sebagai pupuk pada lahan di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk penanganan sistem awal atau kolam stabilisasi, perlakuan awal meliputi segregasi aliran, pengurangan aliran minyak di tangki pengutipan minyak, fed pit, dan penurunan suhu limbah dari 70 sampai 80 derajat Celcius menjadi 40 sampai 45 derajat Celcius melalui menara atau bak pendingin. Setelah segregasi aliran limbah pada PKS, kapasitas olah 60 ton TBS per jam, volume air limbah yang diolah berkurang menjadi 700 sampai 750 meter pangkat 3 per hari. Proses biologis dapat mengurangi konsentrasi BDD limbah hingga 90%. Dekomposisi anaerobik meliputi penguraian bahan organik menjamuk seperti menjadi senyawa asam organik dan selanjutnya diurai menjadi gas. Dan selanjutnya air limbah dialirkan ke dalam kolam pengasaman dengan waktu penahanan hidrolis WPH selama 5 hari. Limbah dinetralkan terlebih dahulu dengan menambahkan kapur tohor hingga
mencapai pH antara 7,0 sampai 7,5. Untuk penanganan lanjutan limbah cair tadi sebagai berikut, yaitu proses biologis anaerobik aerasi, proses biologis anaerobik fakultatif. Yang ketiga adalah proses biologis anaerobik aplikasi lahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.